Pemirsa Lampung TV, seorang mantan karyawan mengadu ke Polda Lampung karena ijazahnya ditahan sebuah mal di Bandar Lampung, Minggu malam 22 Juni 2025. Pelapor dimintai uang 4,5 juta rupiah jika ingin mengambil ijazahnya. Mantan karyawan mal bernama Ajit Mahendra menjadi karyawan sebuah mal di Bandar Lampung selama 6 bulan sejak Desember 2024 hingga mengundurkan diri Mei 2025. Lulusan SMK itu meminta kembali ijazahnya setelah berhenti bekerja. Namun, perusahaan menahan ijazah dan meminta tebusan 4,5 juta rupiah. Perusahaan juga tidak membayarkan gaji terakhir sebesar 3,2 juta rupiah. Akibat penahanan ijazah itu, Ajit Mahendra tidak bisa mendaftar sebagai karyawan di perusahaan lain. Kuasa hukum Ajit Mahendra, Sarhani, berharap Polda Lampung mengusut perkara penahanan ijazah mantan karyawan mal tersebut. Ijazah itu sangat diperlukan mendaftar kerja di tempat lain. Kasus penahanan ijazah ini diduga juga dialami banyak korban lainnya. Direktur Legal Mall bernama Ican ketika dimintai konfirmasi melalui telepon mengaku belum mendapat panggilan atau tembusan apapun soal pelaporan dugaan penahanan ijazah mantan karyawan bernama Ajit Mahendra. Karena itu ia belum memberikan komentar apapun. Harapan saya semoga setelah saya ke Polda ini dari pihak PT-nya bisa mengembalikan ijazah-ijazah para korban maupun pekerja di sana dan juga memberikan hak-hak yang harus diberikan. Ya, saya minta tolong sih kepada Pak Menteri, tolong diusut kasus ini biar tidak ada lagi yang namanya praktik penahanan ijazah. Karena saya sekolah 3 tahun ya bekal saya untuk mencari pekerjaan hanya itu, Pak. Jadi saya minta tolong kepada Wakil Menteri atau Pak Menteri, minta tolong lah Bapak kesini gitu, Pak. Pertama, kita mewakili klien kita atas nama Ajit Mahendra melaporkan terkait dugaan tindak pidana penggelapan ijazah yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di Lampung dengan inisial perusahaan Kim, yang sementara ini ijazah itu masih ditahan dan dikembalikan oleh pihak perusahaan. Penahanan sendiri itu seperti apa, Bang? Jadi penahanan itu dilakukan oleh pihak perusahaan pada saat karyawan mendaftarkan pekerjaan di perusahaan tersebut, kemudian dengan dalih karyawan itu diharuskan untuk menitipkan ijazah, tapi di akhir pada saat beberapa karyawan sudah keluar dari perusahaan, salah satunya adalah klien kita, ternyata perusahaan minta untuk ditebus. Tebusnya berapa, Bang? Tebusnya dari karyawan itu tentatif tergantung dari seberapa lama bekerja. Kalau klien kita atas nama Ajit Mahendra, karena dia bekerja sudah 9 bulan, jadi dihitung per bulannya sebesar 500.000, artinya kalau dia 9 bulan dikali 500 adalah 4.500.000. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Kita dari turun-temurun, atau ibarat kita bilang dari oma atau dari nenek. Saya dari kecil udah diberi kelebihan untuk memberikan totok saraf. Seperti saya melakukan totok saraf pada teman saya. Waktu itu teman saya pernah ngeluh sakit di kaki. Pas waktu saya datengin, saya lihat, setelah saya tangani, saya pegang, alhamdulillah dia bisa sembuh. Dari situlah saya kembangkan dan belajar lagi saya untuk ilmu tentang syaraf. Pengobatan Sin Seming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung.
bilang untuk konfirmasi ke Kim, ke Pak Sarhani, dikasih kontak Bapak katanya sebagai direktur legal ya Pak. Iya. Dan di sini kami mau konfirmasi Pak terkait laporan itu Pak, penahanan ijazah itu seperti apa Pak dari kita tanggapan? Saya sebenarnya no comment, Pak. Kalau terkait dengan laporan itu saya belum terima. Bapak konfirmasi ke pelapor saja sebaiknya. Saya belum dapat tembusan apapun, panggilan maupun pemberitahuan apapun saya belum dapat. Jadi saya tidak bisa memberikan statement begitu sih. Ya mungkin Bapak minta sumbernya dulu lah, pelapor. Apa yang dilaporkan, siapa pelapornya, pasalnya apa yang disangkakan, begitu. Nanti selanjutnya Pak, kalau ini kan udah diserahkan ke polisi Polda Lampung dan sudah diterima. Nanti kalau seandainya ada pemanggilan seperti apa Pak dari kita Pak? Kita siap gitu Pak? Ya sebagai warga negara yang baik siapapun harus siap lah kalau dipanggil pihak kepolisian, Pak. Jangankan saya, Bapak pun pasti seperti itu juga kan? Ya. Sebagai warga negara yang taat hukum kan, kecuali kalau kita sudah tidak taat hukum. Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung.